kami mengecam bagaimana Partai Buruh diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam judicial review presidensial threshold 20% menjadi 0%. Dengan alasan Partai Buruh tidak punya legal standing. Apa yang ada di pikiran para hakim Mahkamah Konstitusi? Mengapa mereka tega menghancurkan jutaan, puluhan juta orang-orang kecil yang menginginkan perubahan terhadap nasibnya dengan menggunakan partai politik yang sudah disahkan oleh negara sebagai peserta pemilu? Coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Dan kau bisikan kata cinta, kau tak percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu, ketika podcast ini dibuat, Partai Buruh mendapat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan judicial review Partai Buruh terhadap presidensial threshold 20%. Yang oleh Partai Buruh diinginkan menjadi 0%. Presidensial threshold 20% adalah salah satu bentuk demokrasi terpimpin yang secara halus tidak disadari oleh rakyat dan diinisiasi oleh partai politik yang ada berkuasa di Senayan sana. Mereka membangun dinasti kekuasaan itu dengan presidensial threshold. Di negara manapun tidak dikenal presidensial threshold, apalagi sampai 20%. Kita menyaksikan hari-hari ini di televisi, mendengar di radio, membaca di media-media online, di media cetak, di live streaming kita tonton. Bagaimana koalisi terbangun terbelah-belah, bahkan moral ditinggalkan. Kawan seiring sejaran terkesan ditusuk dan ditinggalkan. Ada kemarahan, ada kebencian. Bagaimana mungkin kita membangun negara, mencari pemimpin yang kita harapkan bisa membawa negeri ini, yang kita namakan Presiden Republik Indonesia, yang siapapun yang akan terpilih akan kita tunduk dan taat kepada perintahnya berdasarkan undang-undang dan regulasi yang dibuat bersama DPR RI.
membangun anggaran-anggaran untuk kesejahteraan, untuk infrastruktur, untuk mengembangkan negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita disajikan betapa rendahnya moral untuk mendapatkan seorang pemimpin yang kita sebut Presiden Republik Indonesia akibat ada keterbatasan presidensial threshold. Timor Leste sekitar kurang dari 10 juta pemilih. Calon Perdana Menterinya ada 16 orang. Terpilih sekarang Sanana Gusmao. Di putaran kedua tinggal 2. Suara terbanyak nomor 1 dan nomor 2. Dan dari 2 orang itu dipilih. Macron di Prancis adalah sempalan daripada mantan Menteri Keuangan Partai Sosialis. Macron mendirikan partai kecil yang tidak dikenal, baru. Tidak ada parliamentary threshold, tidak ada presidensial threshold, tapi Macron bisa terpilih presiden Prancis. Karena rakyat punya cara sendiri untuk memastikan presiden yang terpilih adalah berpihak pada kelompok-kelompok orang-orang yang termarginal. Kasus Timor Leste dan Prancis menjelaskan pada kita, tidak ada masalah. Setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu mengajukan siapa calon presiden. Biarlah hukuman itu diberikan oleh rakyat di TPS-TPS. Bukan dihukum oleh aturan yang dibuat oleh partai penguasa. Dan partai-partai yang ada di Senayan sana yang sudah berkuasa 2-3 kali pemilu. Hak rakyat dipotong atas nama merampingkan partai politik. Apa yang salah dengan partai politik yang banyak? Toh, pembuatan partai politik sudah begitu sulit. Menjadi peserta pemilu super sulit. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual, mengumpulkan KTP, mengajak massa untuk menjadi anggota, KTA, kartu tanda anggota partai. Sangat-sangat sulit dan berbiaya besar. Lihat, anggaran KPU maupun Bawaslu, DKPP dari tahun ke tahun sebagai penyelenggara pemilu meningkat. Anggaran yang besar kita setuju untuk kualitas pemilu. Bukan untuk pemilu yang bergaya demokrasi terpimpin. Kalau ada 18 partai politik yang sekarang mengikuti peserta pemilu, dia punya hak. Bagaimana mungkin partai buruh anti outsourcing memilih calon presiden yang tersaji tidak pernah bicara anti outsourcing? Bagaimana partai buruh, misal, yang beraliran menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang Kesehatan, harus memilih calon presiden yang kita tidak tahu apakah mereka setuju atau tidak dengan Omnibus Law. Andaikan 18 partai politik yang ada ini diberi kesempatan tanpa presidensial threshold 20%, maka setiap partai politik bisa mengajukan calon presiden yang terbaik menurut partainya sesuai dengan yang diperjuangkan oleh partai. Partai buruh adalah partai kelas pekerja. Tentu kami menginginkan dari kelas pekerja yang bisa menjadi calon presiden atau orang yang berpihak pada isu kelas pekerja. Biar nanti kalau ada 18 partai politik berarti 18 calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti di putaran kedua tinggal 2. Seperti Prancis, seperti Timor Leste, dan baru-baru ini Prita namanya. Seorang Perdana Menteri yang muda, kekuatannya di sosial media. Ternyata anak muda di Thailand lebih senang dengan gaya Prita yang menggunakan sosial media. Partainya nomor 1, menang, partai baru. Tidak ada presidensial threshold, tidak ada parliamentary threshold. Tapi karena sistem parlementer, di mana partai yang menang pemilu kalau tidak cukup suara untuk berkuasa mayoritas di parlemen, dia dikalahkan oleh partai nomor 2-nya yang berkoalisi dengan partai lain. Perubahan tidak bisa dilawan. Jangan menunggu rakyat menentukan dan menghukum terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada membangun sistem demokrasi yang sehat, yang berorientasi kepada welfare state, negara sejahtera. Kami mengecam bagaimana partai buruh diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam judicial review presidensial threshold 20% menjadi 0%. Dengan alasan partai buruh tidak punya legal standing.
Apa yang ada di pikiran para hakim Mahkamah Konstitusi? Mengapa mereka tega menghancurkan jutaan, puluhan juta orang-orang kecil yang menginginkan perubahan terhadap nasibnya dengan menggunakan partai politik yang sudah disahkan oleh negara sebagai peserta pemilu? Partai Buruh adalah partai peserta pemilu. Kenapa kami tidak bisa mencalonkan presiden? Dan dinyatakan tidak boleh bisa menggugat undang-undang pemilu yang terkait dengan presidensial threshold 20%. Akal sehat apa yang dipakai? Kami menyayangkan. Kalau ruang-ruang sidang tidak bisa, orang-orang kecil ini, kelas pekerja mencari rasa keadilan, maka jalanan akan menjadi cara kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain mencari keadilan. Kami ingin upah layak. Kami ingin outsourcing dihapus. Kami ingin kontrak pekerja itu ada periode dibatasi. Setelah dia lolos periodisasi kontrak, dia diangkat karyawan tetap. Kami ingin tanah dikembalikan pada petani, land reform, reforma agraria, kedaulatan pangan, anti impor. Kami ingin guru dan tenaga honorer diangkat PNS. Kami ingin disabilitas benar-benar bekerja di perusahaan-perusahaan, bukan hanya dijadikan pajangan. Kami ingin ibu-ibu jamu gendong, supir angkot, supir bis, supir truk, ojek online, ojek pangkalan, orang-orang yang terpinggirkan, perempuan yang termarginalkan, buruh migran, milenial dan Gen Z yang orang tuanya, ayah ibunya adalah kelas pekerja, pensiunan, tak rakyat jelata lainnya. Menentukan siapa presiden yang berpihak pada kami kelas pekerja. Mudah-mudahan hakim MK berubah pikiran. Karena demokrasi terpimpin ada 3. Presidensial threshold 20%, parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional. Partai Buruh menginginkan parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional dimaknai juga dengan 4% dari jumlah total kursi di DPR pusat, DPR RI. Seperti presiden ada dari jumlah suara sah nasional dan juga dari jumlah kursi. Kenapa parliamentary threshold? Apakah 9 partai ini terus yang di Senayan mau berkuasa terus? Padahal kelas pekerja sudah dirugikan dengan Omnibus Law. Dirugikan upah yang tidak naik 3 kali berturut-turut. Ketika musim panen sekarang 2,3 juta ton beras akan diimpor. Kami nggak mau lagi partai itu. Beri kami kesempatan. Yang jumlahnya puluhan juta ini. Bersama anak istri menentukan tentang nasib ini. Jadi parliamentary threshold 4% dimaknai juga dari 4% jumlah total kursi DPR RI. Dan demokrasi terpimpin yang ketiga adalah Omnibus Law. Cabut Omnibus Law. Terima kasih saudara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.